Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Silakan kirimkan komentar Anda, hashtagnya Dewasa Berdemokrasi @Kompas TV, pertanyaan kompas.tv/interaktif dan streaming di kompas.tv/live. Kita berbicara soal gerakan-gerakan, ada deklarasi relawan Jokowi, ada gerakan ganti presiden. Bagaimana kalau satu dilarang, dua-duanya dilarang aja deh supaya tidak semakin menambah tajamnya konflik di tengah masyarakat. Jadi ganti presiden dilarang, deklarasi dukung-dukungan juga dilarang. Itu cukup bijaksana nggak? Bagi saya bijaksana. Bagi saya itu bijaksana gitu. Jadi kalau satu dilarang, yang lain juga dilarang gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membuat wacana-wacana, pernyataan-pernyataan atau hashtag dan sebagainya itu yang mencerdaskan bangsa. Kita kan tujuan kita untuk mencerdaskan bangsa gitu. Jadi kalau kita langsung saja pada misalnya, maaf sekali lagi ya, tagar 2019 ganti presiden, itu ada yang hilang di situ. Ada proses yang hilang. Ini yang kan nggak mungkin dijelaskan dalam tagar terlalu panjang Pak Profesor. Tunggu dulu. Itu ada yang hilang. Bagi masyarakat banyak, itu yang nyambung. Tidak perlu ada proses. Tapi itu kita harus mengakui kecerdasannya Mardhani Alisera yang membuat idiom itu begitu, yang langsung catchy gitu. Ya, kalau terlepas kita setuju atau tidak ya. Melihatnya sebagai kecerdasan ya silahkan. Tapi bagi saya langsung melihat ada penipuan di situ. Maaf. Ada penipuan. Ada penipuan di situ. Ada sesuatu yang bersifat penipu di situ. Ketika tidak ada penjelasan lebih lanjut wajar ya. Jadi, walaupun begini kan Prof dan teman-teman. Seperti saya katakan bahwa ganti presiden silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi penggantinya siapa gitu? Ini betul nggak? Jangan-jangan kopong gitu. Itu yang saya selalu katakan. Mari kita mendidik masyarakat itu ganti presiden, tapi ada prosedur yang harus diganti. Lalui prosedurnya itu. Gitu. Di zaman Orde Baru dulu Pak Mohtar, para aktivis mahasiswa juga bicara mengenai turunkan Soeharto tanpa bicara tentang siapa penggantinya. Kemudian setelah reformasi kita semua pilih Ibu Mega menjadi presiden kan. Pada waktu Soeharto poin saya adalah begini, sebentar biar saya selesaikan. Pada masa Soeharto, pikiran yang sama itu ada dan menjadi keliru begitu. Sekarang kita maju menjadi negara demokrasi. Saya tidak mengerti mengapa bergagasan seperti ini juga jadi keliru sekarang atau tetap dianggap keliru sekarang. Boleh saya jelaskan? Sebentar, saya belum selesai. Nah, saya jadi ingat ini ada satu tokoh psikoanalisa namanya Erich Fromm dulu Pak Mohtar. Dia bilang mengenai escape from freedom judulnya, lari dari kebebasan begitu. Nah ini menurut saya situasi anomali yang dihadapi oleh Indonesia. Kita ini diberi kebebasan oleh demokrasi sekarang ini, bisa bicara, bertanggung jawab, ya kan, dengan bertanya gagasan. Tetapi kita sekarang melarikan diri kepada tangan negara untuk menyelesaikan atau mengelola demokrasi ini sendiri. Padahal dalam literatur hak asasi manusia misalnya, yang namanya kebebasan politik itu masuknya ke dalam rumpun negative rights, hak negatif. Artinya apa? Semakin sedikit tangan negara ikut campur di dalam pengelolaan kehidupan politik, makin tercapai yang disebut sebagai kebebasan politik, begitu loh. Itu makanya tadi yang saya tanyakan, bagaimana kebebasan berbicara itu juga jangan sampai mengganggu keutuhan bangsa. Bung Rahlan kan tadi udah lihat bagaimana di media sosial kebebasan berbicara itu begitu banyak seruan, ujaran kebencian kan. Apa itu tidak mau kita jaga juga? Mohon maaf Rosi ya, ujaran kebencian. Mohon maaf karena saya seringkali bicara mengenai ini karena saya juga belajar mengenai soal ini. Yang namanya ujaran kebencian atau hate speech itu sekurang-kurangnya punya 4 unsur. Yang pertama dia harus merupakan satu hasutan, ya. Yang kedua dengan tujuan untuk mendiskriminasi, ya kan. Yang ketiga kelompok minoritas, ya kan. Yang keempat dengan paksaan atau kekerasan. Di dalam pernyataan-pernyataan yang tadi sekarang itu yang ajakan untuk mendiskriminasinya yang mana? Ajakan di gerakan 2019 ganti presiden ini. Apakah ujaran kebencian menghasut untuk mendelegitimasi pemerintah itu Anda tidak anggap sebagai ujaran kebencian? Saat ini kan yang dianggap ada upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. Kekerasannya di mana? Tidak segampang itu, tidak segampang itu. Boleh saya jawab? Tidak ada. Jadi tadi Bung Rahlan mengangkat bagaimana Soeharto, turunkan Soeharto. Kenapa itu tidak salah? Kenapa sekarang salah? Salah pada zaman itu, ditangkap kok. Itu zamannya Soeharto itu memang presiden tidak bisa diganti sama sekali gitu. Tidak ada proses untuk mengganti presiden.
Sekarang ini ada proses untuk mengganti presiden. Kalau begitu bisa jadi benar dong ganti presiden dalam demokrasi. Tidak, bukan. Gimana? Turunkan Soeharto itu karena mekanisme Orde Baru tidak memungkinkan adanya penurunan Soeharto gitu loh. Jadi turunkan, sesudah turun baru diganti. Tapi sekarang ini ada mekanismenya. Mekanismenya itu diikuti. Mekanisme itu diikuti, baru kita ganti. Bagaimana kita bayangkan Pak Mardhani Alisera mau memimpin gerakan revolusi untuk menggantikan negara itu gimana caranya? Kalau Bung berbicara seperti bersih-bersih seakan kita saya setuju dengan ganti presiden. Tiba-tiba saya mempromosikan khilafah. Come on. Itu tadi sudah diterangkan. Itu tadi sudah diterangkan, Bung. Jangan diulang-ulang lagi. Juga. Tadi ada banyak suara, ada banyak suara. Dan kepada saat tertentu Anda ambil suara ini kan yang memenangkan Anda. Gitu. Saya mau mengatakan bahwa sifatnya manipulatif ini yang kita mau, sifat manipulatif ini yang kita harus cegah. Fakta yang terjadi sekarang itu justru adalah demokrasi kita ini berjalan semata-mata sepenuh-penuhnya untuk kepentingan elektoral. Dipandang dari sisi itu. Saya tidak mandang. Tidak ada perlindungan hak sipil dalam demokrasi. Saya tidak mandang begitu. Saya tidak orang bisa jadi Bung Rahlan, kalau saya mau dudukkan persoalan ini, buat Anda nggak apa-apa. Ada seruan yang mendiskreditkan pemerintah, mendelegitimasi pemerintah, itu cenderung menghasut. Itu bagian yang biasa dalam demokrasi. Mengkritik bukan menghasut dong, ya kan? Nah ini yang ditangani, bukan hanya kritik, juga bukan ujar kebencian. Menghasut seolah-olah pemerintah ini zolim, pemerintah tapi kan ini tafsirnya tidak. jadi sangat terbuka. Kalau saya bilang, saya mau ganti presiden, Anda menghasut dong. Itu ujaran kebencian. Anda membiarkan itu terbuka. Dong. Anda membiarkan itu terbuka. Enggak dong. Iya jelas. Masa karena tidak menyebutkan Bung Ara, saya ke Ara dulu. Ya, terima kasih Rosi. Ini luar biasa debat dua-duanya ya. Jadi kita juga bisa memahami pikirannya. Jadi kalau menurut saya, bayangkan kalau semua pemilihan gubernur ada pemilihan bupati, wali kota, semuanya bikin ya udah tagar ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti kepala desa kan begitu. Dan kita juga kalau bicara politik Indonesia, kita ngomong terbuka lah. Memang sudah jelas ada loyalis, ada pendukung, ada yang masa mengambang, ada pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Kita mesti bedah ke sana seperti itu. Oke. Jadi ada juga orang yang objektif, ada juga memang loyalis. Tapi kan saya mau kembali ke Gus Yakut dulu. Anda sendiri melihat sebenarnya gerakan ganti presiden ini kan tadi Anda bilang lucu-lucuan kan. Jadi nggak perlu kita terlalu paranoid seolah-olah ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Gitu. Ya. Jadi begini, kalau melihat gerakan yang dibikin Pak Mardhani, saya kira sudahlah, nggak usah terlalu serius. Dan itu menurut saya tidak penting. Apalagi ada momentum besar, kita kembali ke judulnya aja nih, pelukannya Jokowi dan Prabowo. Bagaimana dua pemimpin besar negeri ini gitu ya, memberikan contoh dengan semangat kebersamaan. Kenapa gerakan 2019 ganti presiden ini tidak diganti menjadi gerakan rakyat sama-sama social movement untuk mempersatukan bangsa yang sudah kelihatan percaya ini lebih jelas manfaatnya daripada gerakan ganti presiden 2019 yang nggak jelas maksud dan tujuannya kalau menurut saya. Tapi juga harus hati-hati lah. Perlu dilarang nggak sebenarnya Gus Yakut? Perlu dilarang nggak? Ya kalau melanggar dilarang. Kalau selama itu melanggar konstitusi, melanggar koridor hukum melarang. Kalau enggak jadi biarin ya ada pandangannya, Rosi, kalau ada Bawaslu, ada KPU, kan biar bekerja aja putuskan saja ya. Putuskan tadi Pak Muhtar sudah sampaikan, kamu bagus sekali ini acara kan bagus sekali ya, Ros. Kasih solusi ya. Dua-duanya dilarang, saya pribadi setuju. Tapi saya paling setuju Panwaslu dan KPU mengambil keputusan yang tegas. Jadi seperti apa Bawaslu begini. tapi udah bilang Bung Ara, ini bukan kampanye, jadi tidak melanggar aturan. Ya KPU. Dan karena itu, Rosi, saya selalu yakin masyarakat tuh dewasa dan siap berdemokrasi. Sehingga instead of melarang dua-duanya, kalau buat saya, monggo dua-duanya mengemukakan, tinggal dibagi koridor saja. Saya kira gini, sebelah sana silakan, sebelah sini silakan. Sehingga masing-masing ada tesa, antitesa, ketemu sintesa, yang itu semua kita ingin mencintai negeri ini dengan gerakan ini. Yang satu ingin mencintai negeri ini dengan gerakan semuanya kan berlandaskan pada demokrasi, kebebasan seperti disampaikan Mas Rahlan kan. Tetapi kan begini, demokrasi di Indonesia ini berbeda dengan demokrasi di Barat seperti yang mungkin dipelajari Mas Rahlan, bahwa demokrasi kebebasan yang kita pakai sekarang ini dibatasi oleh kebebasan yang lain, begitu loh. Maka mas poin saya begini, artinya masing-masing harus saling menghargai, saling menjaga gitu. Bahwa ini Indonesia ini nggak bisa kemudian pandangannya sama dengan Mas Marga, bisa saling menjaga kebebasan itu. Ini pertanyaan saya sebenarnya untuk semua ya. Gitu. Bagaimana proses politik 5 tahunan ini tidak sampai mengancam keutuhan bangsa? Kami kembali saat lagi. Mari.